Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Alfirohma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang model desain instruksional ADDIE. Model ini merupakan salah satu kerangka yang paling banyak digunakan dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif dan sistematis. Pendahuluan. Desain instruksional pada dasarnya adalah proses merancang pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Model ADDIE sendiri dikembangkan oleh Florida State University pada tahun 1975. ADDIE membantu guru atau perancang pembelajaran agar setiap tahap pembelajaran direncanakan dengan baik, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi hasil. Komponen model ADDIE. Nama ADDIE merupakan singkatan dari 5 tahapan utama, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Kelima tahap ini saling berkaitan dan bersifat siklus. Artinya, setiap tahap evaluasi, kita bisa kembali ke tahap analisis untuk memperbaiki atau mengembangkan pembelajaran di masa depan. Tahap pertama adalah analisis. Di sini, kita mengidentifikasi kebutuhan belajar, memahami karakteristik peserta didik, dan menentukan tujuan pembelajaran. Contohnya, kita perlu tahu apa yang siswa sudah tahu, apa yang mereka butuhkan, dan konteks pembelajaran seperti lingkungan belajar atau fasilitas yang tersedia. Tujuan akhirnya adalah menemukan permasalahan dan solusi pembelajaran yang tepat. Setelah mengetahui kebutuhan belajar, tahap berikutnya adalah desain. Pada tahap ini, kita merancang strategi pembelajaran, memilih metode yang sesuai, menentukan media, serta menyusun alat evaluasi. Misalnya, kita bisa menentukan apakah akan menggunakan video pembelajaran, diskusi kelompok, atau simulasi. Tahap ini penting karena menjadi cetak biru dari seluruh proses pembelajaran. Tahap ketiga adalah pengembangan. Disinilah rancangan yang sudah dibuat mulai diwujudkan menjadi produk nyata seperti modul, video, atau media interaktif. Biasanya dilakukan uji coba awal atau prototype test untuk memastikan bahwa media dan bahan ajar berfungsi dengan baik. Jika ada kekurangan, dilakukan revisi sebelum digunakan secara luas. Tahap keempat adalah implementasi. Pada tahap ini, pembelajaran mulai dilaksanakan di kelas atau lingkungan nyata. Guru atau fasilitator menggunakan media, metode, dan strategi yang sudah dikembangkan. Tahap ini juga menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana peserta didik merespon pembelajaran yang telah dirancang. Tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan di setiap tahap untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan di akhir untuk menilai efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Kelebihan dan kekurangan model ADDIE. Setiap model tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan ADDIE antara lain sistematis, fleksibel, dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran. Namun, kekurangannya adalah membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar karena setiap tahap harus dilakukan dengan cermat dan berurutan. Sebagai penutup, model ADDIE membantu pendidik dalam merancang pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Dengan mengikuti kelima tahapnya,
kita dapat memastikan bahwa pembelajaran yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, bukan hanya teori, tetapi juga panduan praktis dalam merancang proses belajar yang berkualitas. Terima kasih. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.